Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita bisa hidup sampai Rabu malam yang terakhir Bapak Ibu ya. Karena besok kita bangun pagi, sudah tanggal 1 Februari tahun 2024. Atas kemurahan Tuhan, Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menjaga, melindungi, memberkati dan menyelamatkan kita dari sejak 1 Januari 2024 sampai malam ini, dalam malam yang terakhir di bulan Januari, dan tidak akan terulang lagi Januari 2024. Karena besok sudah kita memasuki 1 Februari 2024 dan kita akan tutup tanggal 31 Januari 2024 ini dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita akhiri dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan besok pagi saya akan buka 1 Februari 2024 juga sama, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kita minta pimpinan Tuhan, biar hari ini kita melangkah, jangan pernah melangkah sendiri. Berjalanlah bersama Yesus, taatlah kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kita mau baca malam hari ini Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Taat kepada perintah Allah atau taat kepada adat istiadat manusia? Tapi bagi kita semua, mari kita mau taat hanya kepada Yesus, karena dialah juru selamat kita. Adat istiadat bukan juru selamat, bukan adat istiadat yang bisa menyelamatkan kita, tapi Tuhan Yesus yang menciptakan surga. Bukan adat istiadat yang menciptakan surga, ya, itu yang menciptakan adalah manusia, tapi kita adalah ciptaan Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, lakukan semua perintah-perintahku, kata Tuhan. Berarti kita mau belajar taat, kita mau turut kehendak Tuhan, kita mau turut perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Kalau turut kehendak Tuhan, dia 23 dikatakan, kalau kita mencintai Tuhan Yesus, turut kehendak Tuhan, maka Bapa di surga akan mengasihi kita, dan kita akan diam bersama dengan Yesus di surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Aku cintai Yesus, aku mau taat kepada firman Tuhan. Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiran. Aku mau baca firman-Mu malam hari ini. Aku mau fokus kepada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ku taruh, ku simpan dalam hatiku. Ku lakukan seluruh perintah-perintah-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua kesalahanku Bapa. Yesus, perbarulah hidupku hari demi hari. Aku diperbarui, bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sampai nanti aku masuk ke surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Engkau Juru Selamatku. Tuntun hidupku berjalan bersama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Pada Rabu malam ini tanggal 31 Januari 2024 adalah malam yang terakhir. Bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dari sejak 1 Januari sampai hari ini malam yang terakhir. Kita ucapkan syukur atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas keselamatan segala-galanya yang sudah kita terima dari Tuhan. Syukur, terima kasih Bapa buat segala-galanya yang tidak dapat kubalas. Tapi ini yang kami rindukan Bapa, komitmen kami menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kita senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Yesus, semua anugerah Tuhan biar selalu kita dekat dengan Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kita mencintai Tuhan, Yohanes 14 ayat 15 yang membaca, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Saya tidak pernah bosan, selalu berulang-ulang saya katakan ayat ini. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Kekristenan bukan hanya ngomong tok, tapi kekristenan menjadi pelaku firman Tuhan ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, jawab Yesus ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, berarti melakukan firman Tuhan. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Berarti Bapak mengasihi saya, mengasihi Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan janji Tuhan, dan kami akan datang kepadanya. Kita akan didatang oleh Yesus dan Bapa. Dan akan biar bersama dengan Yesus. Luar biasa. Di dalam kerajaan surga. Dunia bukan tempat kita, saudara. Selalu saya katakan, dunia bukan tempat kita. Penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan masalah. Nanti terjadi perang dunia, selesai sudah saudara ya. Lihat peristiwa di Gaza, di Ukraina, hancur rumah-rumah semua tuh. Nggak ada rumah lagi mereka tuh. Saya itu nggak bisa kebayang tuh sedihnya, minta ampun. Hidup sudah nggak ada arti hidup itu kalau sudah seperti itu situasi. Nggak bisa apa-apa saudara. Kerja nggak bisa, melayanan nggak bisa, gereja sudah banyak hancur juga. Ya, inilah keadaan dunia. Memang semua kata firman Tuhan, dunia akan lenyap. Tapi hanya orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu bersama saya, atas izin Tuhan tuh,
mendengarkan firman Tuhan pagi malam, supaya maunya Tuhan, supaya kita semua hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan ikuti daging, jangan egois jadi orang Kristen, jangan senang sendiri, saudara, jangan karepe dewi, saudara. Ikuti maunya Tuhan. Kita mau dibentuk sama Tuhan, jangan ngatur Tuhan, karena Tuhan pencipta segala-galanya. Dia begitu agung, begitu sempurna. Saya nangis selalu hormat kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, pangkatnya Tuhan sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna. Pangkat tak terhingga sempurnanya Tuhan itu. Agung mulia Yesus itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau taat hanya kepada Tuhan. Mari kita buka Markus pasal 7 ayat 1-23, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Nah, ini orang Farisi itu semua sok semua, saudara. Ya, mukanya toh aja taat kepada Tuhan, tapi hatinya tidak benar. Hatinya ingin mengkhianati Yesus, datang kepada Yesus itu pura-pura aja itu, saudara. Karena tidak suka, saudara. Perhatikan muridnya. Mereka melihat beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka ini. Mereka hanya berpegang kepada horizontal, adat istiadat manusiawi. Ya. Dan lihat Yesus itu cuma apa, saudara? Dilihat aja. Nanti Yesus kalau melakukan salah, termasuk muridnya, diprotes, saudara. Terus ujung-ujungnya dia berencana membunuh Yesus. Jahat hatinya. Ya, buat apa artinya? Ikutin tradisi tapi hati jahat. Ya, sama juga orang Kristen, banyak Bapak Ibu, jangan sampai ini terjadi ini. Saya tidak boleh, saudara, saya pribadi menyampaikan firman, tapi perbuatan saya nggak beres. Tidak boleh, saudara. Itu sama mengkhianati Tuhan. Tuhan lihat dari surga. Wah, bohong kamu ya. Memuji nama Tuhan, tapi kata hatinya jahat. Tak boleh, saudara. Itu singkirkan dalam nama Yesus. Tidak ada tuh hati saya seperti itu. Tidak ada dalam nama Yesus. Yang ada hati Kristus yang dalam kehidupan kita. Taat kepada firman Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita ya. Dan ayat 4, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkara-perkara tembaga. Mereka tuh lari ya, saudara. Ya, biasa membasuh tangan, mau makan dulu cuci tangan, itu boleh. Tapi yang penting maksud Tuhan ya, hatinya juga harus bersih. Tangannya bersih mau makan, tapi hatinya jahat, ini nggak ada guna. Ya, mereka melakukan cuci ini ya. Silakan saudara, pakaian saudara boleh pakaian bersih, harus pakaian bersih. Tapi yang nomor 1, hati harus juga bersih. Saya katakan 3 nih saudara harus bersih. Tubuh, jiwa, roh. Seperti maunya Tuhan di 1 Tesalonika 5:23 nih saya mau bacakan ya. 1 Tesalonika 5:23. Ini maunya Tuhan. Supaya tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Ya. Percuma saudara kalau orang Kristen, banyak orang Kristen, mohon maaf ya. Saya selalu tegur itu kalau ada anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh tegur saya kalau saya tidak beres. Nggak mau saya. Minta maaf saya. Takut saya sama Tuhan. Nyawa bisa diambil sama Tuhan selesai. Saudara. Nggak bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya takut sama Tuhan. Hidup benar firman Allah. Tubuh jiwa roh saya mau bersih dari depan Tuhan. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Mohon maaf saya kesel. Mohon maaf. Jadi jelas saudara ya, Tuhan maunya supaya bersih ya, bersih. Tubuh, jiwa, roh. Boleh cuci tangan, bagus, harus setuju saya. Tapi pikiran kita bersih, hati kita bersih, tiga bersih. Sesuai firman Tuhan. Jangan sampai adat istiadat Yahudi, tubuhnya bersih, cuci tangan, hatinya jahat, pikiran jahat. Percuma saudara, nggak bisa masuk surga itu. Ya, perkara dunia nggak ada ikatan surga. Yang ada apa ada? Rohani. Ya, jadi kita ini bersih dalam rangka tubuh supaya kita bersih perlu. Tapi jiwa dan pikiran jangan dilupakan. Tiga-tiganya harus bersih. Ya. Ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari dia. Bibirnya tok, mulutnya banyak orang Kristen muji Tuhan, tepuk tangan, tapi hatinya jahat, tidak suka sama orang, dendam, dengki, iri hati, punya rencana. Singkirkan semua. Dalam nama Yesus tidak boleh itu. Saya tidak mau seperti itu. Saya betul ingin supaya Bapak Ibu sebagai domba-domba gembala Yesus
supaya tubuh jiwa kita terpelihara sempurna. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah-perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada istiadat manusia. Coba nih, perintah firman Tuhan diabaikan. Demi berarti mengutamakan hal manusia, ya, lebih daripada Tuhan. Jadi Tuhan taruh nomor 2, nggak benar saudara itu. Nggak beres itu. Tuhan tempatkan nomor 1. Baru kalau hidup kita sehat rohani, baru sehat jasmani. Hubungan dengan Tuhan sehat, taat kepada firman. Maka kalau orang taat kepada firman, seperti saya taat kepada firman, maka perbuatan harus benar. Ya, karena standarnya firman. Ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat membiarkan adat istiadat sendiri. Karena Mustarata berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengikuti ayahnya atau ibunya harus mati. Ini perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan harus menghormati ayah ibu. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Ya jelas ini ya, mereka seolah-olah taat kepada Tuhan, tapi tidak hormat. Sedangkan perintah Tuhan harus hormat kepada bapak ibu, orang tua kita. Ya, jadi Tuhan tidak selalu begitu, saudara. Jahatin orang tua tidak boleh, saudara. Yaitu perintah Tuhan, maka kita harus belajar hormati firman Tuhan, taat. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus manggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajis. Keluar dari hati itu yang menajiskan, saudara. Bukan dari luar masuk ya, tapi yang penting isi hati yang harus bersih. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar itu dengar firman Tuhan. Telinga kita mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan kita simpan di hati. Karena dalam Mazmur 119 ayat 11, firman-Mu, janji-Mu Tuhan ku simpan dalam hati, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau hati kita tidak ada firman Allah, pantesan keluar barang-barang najis, keluar kata kotor, pikiran kotor, mulut kotor, semua dihancurkan dalam nama Yesus. Ayat 17, sudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Ada bagian terakhir. Semua hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca. Yang penting di sini, mari kita mau taat. Jaga hati. Taat itu dari hati, saudara. Makanya pentingnya firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Ini sebagai ayat terakhir. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu hati kita jaga dengan firman Tuhan. Firman Allah akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Karena Yesus berkata kan, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya jalan hanya di dalam Yesus. Yesus adalah firman Allah. Melalui firman Tuhan malam hari, mari kita jaga hati kita. Jangan sampai keluar hati jahat. Jangan. Tapi Tuhan mau supaya tubuh jiwa roh kita seperti di dalam Alkitab. 1 Tesalonika 5:23. Pegangan buat Bapak Ibu ya. Supaya tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat di hadapan Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Supaya nanti kerinduan saya bersama Bapak Ibu, rapture Bapak Ibu. Saya bukan menantikan kematian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Supaya dengan hidup yang benar ini, saya akan menjadi berkat. Memberitakan kebenaran, memberitakan kabar tentang Yesus, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan tentang karakter Kristus. Supaya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Supaya nanti kelak kita sama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semuanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus.
amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Sebentar kita berjaga dan berdoa. Kita sama-sama tutup malam hari tanggal yang terakhir 31 Januari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita mengucap syukur terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat segala-galanya yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Dan mari kita komit hari ini dan besok dan seterusnya kita menjadi serupa dengan Kristus, hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel.